Ini bisa direkam atau tidak ya? Bisa kayaknya. Bisa Pak, itu Bisa, Pak. rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Maqasid Syariah. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam dan kaitannya dengan Maqasid Syariah. Nah, jadi sebelum ini kita sudah menjelaskan pengantar kepada Maqasid Syariah, pada konsep Maqasid Syariah, kemudian penjelasannya, pembagiannya ya. Nah, di pertemuan sebelum ini saya juga sudah menjelaskan tentang aplikasi Maqasid Syariah di dalam keuangan Islam. Nah, untuk hari ini kita diskusikan tentang konsumsi dalam Islam dan Maqasid Syariah. Oke, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pandangan Al-Quran tentang konsumsi ini. Mungkin ya ada yang mengira bahwa Islam tidak mempunyai posisi yang jelas ya, terkait dengan konsumsi, ataupun mungkin karena kita menganggap bahwa konsumsi ini adalah dimensi duniawi ya, ya cenderung manusia itu cenderung kepada hedonisme dan lain sebagainya, lalu kemudian Al-Quran memandang negatif terhadap konsumsi. Nah, ini semua adalah pandangan yang salah ya, karena ternyata justru Islam memandang konsumsi ini sebagai sebuah hal yang sangat positif ya. Bahkan di dalam Al-Quran kita itu diundang untuk menikmati konsumsi, untuk berkonsumsi. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah ciptakan yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, di sini ada perkataan kulu. Kulu ini fi'il amar yang artinya kita diundang untuk berkonsumsi ya, untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Nah, jadi konsumsi itu bukan sesuatu yang negatif ya, ataupun sesuatu yang harus dihindari, ataupun ya sesuatu yang tercela gitu ya. Justru sangat positif di sini. Nah, kan tapi memang ada batasan-batasannya di dalam Al-Quran. Nanti saya akan menjelaskan juga apa yang menjadi batasan-batasan ini. Nah, ini yang kemudian terkait dengan konsep maqasid syariah. Karena kalau kita lihat ke belakang ya, bahwa maqasid syariah itu kan tujuannya adalah, tujuan syariat itu kan tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan pada manusia dan menghindari mafsadah ya, ataupun kerusakan. Nah, jadi konsumsi ini dalam ekonomi Islam itu juga dikaitkan dengan konsep itu. Nah, konsumsi ini tidak bisa kita lepaskan dari usaha kita untuk mencapai maslahah dan menghindari mafsadah. Ya. Nah, jadi di sini yang menjadi batasan-batasan konsumsi itu. Karena itu Al-Quran memberikan panduan, memberikan orientasi bagaimana perilaku konsumsi yang diinginkan. Nah, jadi ada batasan-batasannya. Misalnya kita hanya boleh melakukan konsumsi pada hal-hal yang dihalalkan saja. Nah, ada beberapa makanan yang diharamkan. Kenapa itu haram? Karena dapat merusak manusia, dapat merusak manusia, membawa kemudaratan kepada manusia. Nah, di situ ada kaitan konsumsi ini dengan konsep maqasid syariah. Nah, berbeda halnya dengan ekonomi konvensional ya. Kalau ekonomi konvensional itu tidak ada batasan-batasan. Kenapa? Karena yang menjadi acuan dalam berkonsumsi itu adalah ya diri kita sendiri, self interest ya. Jadi kita akan diajarkan bahwa sebagai seorang konsumen, nah tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan, ya, maksimalkan kepuasan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan kepuasan? Nah, itu melalui konsumsi.
Nah, konsumsi ini apa saja bisa selama bisa memuaskan keinginan-keinginan manusia. Nah, jadi karena tidak ada acuan nilai ataupun moralnya, maka manusia bisa mengkonsumsi apa saja. Tidak ada batasan ataupun larangan halal dan haram di sini, selama itu dapat memuaskan keinginan-keinginan manusia. Nah, jadi lebih mengarah kepada dimensi-dimensi materialis. Nah, tidak ada agenda moral ataupun spiritual di sini. Jadi ya dalam konsumsi konvensional itu ya kita bisa apa saja bisa kita makan, bisa kita minum selama mendatangkan kepuasan. Tidak peduli kaitan-kaitan antara nilai-nilai moral ataupun agama gitu. Nah, di sisi lain kegiatan produksi itu dilakukan adalah dalam rangka kita memproduksi apa saja yang diinginkan oleh manusia yang dapat memuaskan keinginan-keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas ya, ataupun yang sifatnya beragam itu. Nah, jadi seluruh aktivitas produksi diarahkan untuk memenuhi keinginan konsumen yang tidak terbatas. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan ya, antara konsumsi Islami dengan konsumsi konvensional, ya. Karena di sini tidak ada batasan-batasan maqasid syariahnya, tidak ada. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah manusia tidak mempunyai tujuan dalam berperilaku konsumsi, sehingga konsumsi menjadi sebuah kegiatan yang tidak pernah berakhir, karena keinginan manusia itu tidak pernah bisa dipuaskan. Setelah selesai satu keinginan, kita akan ada keinginan yang lain. Nah, jadi timeless sifatnya, tidak pernah berakhir. Ini juga mengakibatkan konsumsi menjadi sebuah kegiatan yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya, meaningless. Jadi seorang individu yang terlalu terkooptasi dengan tujuan yang tidak pernah ia penuhi akan membuatnya mengejar agenda yang tidak berguna dan membawanya kepada masalah psikologis kronis, alih-alih mencapai kebahagiaan sejati. Nah, jadi karena tidak ada nilai ataupun moral yang memandu kita, maka kegiatan konsumsi itu menjadi sebuah kegiatan ya yang sifatnya tidak ada artinya, sifatnya hura-hura, sekedar memuaskan keinginan-keinginan kita. Sementara manusia setelah dipuasi keinginan-keinginan itu tetap tidak mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, efeknya pada tingkatan makro adalah, nah ini akan menimbulkan efek-efek negatif kepada masyarakat. Kita lihat misalnya adanya ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Kenapa? Karena yang kaya ingin maksimalkan kepuasan dirinya saja, tidak peduli kepada orang lain. Ya. Terjadi polusi lingkungan, sampah, limbah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lihat pada tingkat makro. Nah, karena itu di dalam Islam berdasarkan konsep maqasid syariah tadi, konsumsi ini diarahkan pada hal-hal yang positif saja. Hal-hal yang positif saja. Jadi kita diarahkan pada dimensi spiritual. Konsumsi dipandu oleh tujuan, ada tujuannya. Jadi tujuan berkonsumsi kita, kalau kita ikut konsep maqasid syariah itu bukan untuk maksimalkan keinginan kita ataupun maksimalkan kepuasan kita, tapi untuk mencapai ridha Allah, ya, untuk mencapai kesejahteraan, maslahah tadi. Nah, maslahah ini itu bukan kembali kepada kepuasan kita saja, tetapi juga ada hubungan dengan keridhaan Tuhan. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan konsep takwa. Karena itu di dalam ayat ini tadi kita perhatikan ya, ada istilah di sini, waqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Nah, jadi perkataan waqulu itu diganding dengan perkataan wattaqu, bertakwa. Ya, jadi makan ada kaitan antara makan dengan takwa. Ya, sementara di konvensional ya makan, konsumsi ya konsumsi, tidak ada urusan dengan ketakwaan. Nah, ini yang membedakan kita dengan konvensional karena kita ada orientasi spiritualnya di sini. Ada orientasi moral juga. Kita berkonsumsi tidak bisa begitu saja. Ya. Ada aturan-aturannya, ada aturan halal dan haram, ada aturan tidak boleh berlebih-lebihan.
ada konsep syukur, ada konsep sabar, ada konsep qanaah, zuhud dan lain sebagainya. Nah, ini digambarkan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, jadi inilah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kemudian ada orientasi sosial. Nah, orientasi sosial artinya kita berkonsumsi, walaupun itu adalah tindakan ataupun pilihan pribadi, tapi harus mempertimbangkan dimensi sosial juga, harus mempertimbangkan preferensi solid sosial. Nah, dalam hadis misalnya kita dikatakan bahwa bukanlah seorang mukmin yang tidur kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Nah, jadi ada kaitan antara konsumsi dengan orientasi ataupun kepedulian sosial. Nah, jadi sistem konsumsi Qurani itu adalah menyuruhkan keseimbangan antara konsumsi mikro dengan konsumsi makro, ataupun antara perilaku konsumen muslim yang di tingkat level individu, tingkat level mikro ini ada kaitannya dengan tujuan-tujuan ekonomi makro, itu tujuan keadilan sosial, tujuan kesejahteraan bersama. Nah, itu ada kaitannya. Nah, bagaimana ini bisa? Karena tujuannya tadi sudah berubah, ya, karena ada maqasid syariahnya. Nah, kalau dalam konvensional itu tidak bisa dicapai. Kenapa? Karena tujuannya itu ya untuk kepentingan pribadi saja. Nah, tapi kalau dalam Islam, dalam sistem Quran ini, tujuannya sudah kita ubah, bukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi saja, tapi sudah berorientasi kepada akhirat, kepada keridaan Allah. Nah, ini disebutkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran di sini, ya, misalnya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah persiapan kehidupan. Nah, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, lalu bagaimana dengan konsumsi Islami ini? Nah, kalau kita kembalikan kepada konsep maqasid syariah tadi, bahwa yang menjadi tujuan kita itu kan mewujudkan kemaslahatan, kemudian menghindari mafsadah. Ya. Nah, di sini yang pertama sekali Islam mengatakan bahwa konsumsi itu adalah dibolehkan, ibahah, mubah. Ya. Ini berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita diperintahkan untuk makan apa yang telah Allah berikan kepada kita yang halal dan yang baik. Ya. Nah, kemudian itu ada prinsip tanggung jawab. Ada prinsip tanggung jawab. Sebenarnya di sini disebutkan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Jadi kalau orang yang mengikuti nafsu syahwat, dia tidak ada rasa tanggung jawab di sini. Karena dia tujuannya ya yang penting saya puas, ya. Nah, terserah nanti bagaimana implikasinya kepada masyarakat, ya. Apakah konsumsi kita membawa dampak kepada sosial ataupun tidak, pada lingkungan, nah, itu tidak dipedulikan. Kemudian di dalam Islam adanya keseimbangan, ya. Adanya keseimbangan. Nah, ini karena kalau tidak seimbang itu tidak akan membawa kepada kemaslahatan. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Nah, jadi kalau berlebih-lebihan itu akan membawa kepada mafsadah, membawa kepada kerusakan. Kalau kita mubazir, ya, berkonsumsi di luar yang kita perlukan, kita butuhkan, israf, ya. Nah, ini akan membawa kepada mafsadah. Karena itu di dalam Al-Quran kita harus menjaga keseimbangan. Yang diperlukan saja itu menjadi batas konsumsi kita. Tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi adanya sikap tawassut ataupun wasatiyah antara ifrat dan
tafrid. Ifrat ini terlalu kikir dalam mengkonsumsi. Nah, ini juga akan membawa pada mafsadah. Saya perlu makan misalnya sehari minimal 2 kali, tetapi saya terlalu berhemat. Nah, saya terlalu berhemat sehingga hanya makan sekali saja. Nah, sehingga itu akan membawa kemudaratan bagi tubuh kita. Kita menjadi lemah, tidak sanggup belajar. Nah, kalau terlalu berlebihan juga tidak bagus ya. Tafrid namanya. Nanti terlalu berlebih-lebihan. Nah, kita akan menjadi malas karena terlalu banyak makan ya. Ataupun kita terlalu banyak harta sehingga ya kita lalai dari beribadah. Jadi kita coba di sini jaga keseimbangan karena keseimbangan inilah yang dapat membawa kepada kemaslahatan. Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi ya, nah di sini ada 3 macam perilaku konsumsi. Yang pertama adalah perilakunya kita itu konsumsi berlebih-lebihan di atas batas atas. Nah, ini dalam bentuk tabzir, pemborosan, ataupun dalam bentuk israf. Nah, ada ayat Al-Quran kan, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang yang mubazir itu melakukan pemborosan, itu teman-temannya setan. Ataupun kurang konsumsi. Nah, ini di peringkat bawah, ya. Terlalu kikir, bakhil, terlalu hemat. Nah, yang dianjurkan di dalam Islam adalah konsumsi seimbang, qawam antara dua ekstrim tadi, antara ekstrim batas atas dan batas bawah. Konsumsi yang melampaui batas atas itu disebut israf ya, konsumsi berlebih-lebihan. Ini tidak diinginkan ya. Kenapa? Karena akan membawa kepada mafsadah ya, kerusakan. Karena kita mengkonsumsi melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, kalau tabzir ini konsumsi pada hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan, tapi kita konsumsi pada hal-hal itu. Misalnya rokok, ya. Nah, rokok ini kita tidak perlu sebenarnya, tapi kita menghabis-habiskan uang untuk membeli rokok. Nah, itu tabzir namanya. Ataupun konsumsi pada hal-hal yang diharamkan. Nah, seperti misalnya minuman keras. Nah, itu kan hal-hal yang diharamkan. Kita mengeluarkan uang untuk membeli minuman keras. Nah, itu boros. Seharusnya uang bisa kita keluarkan untuk bersedekah, untuk makan, untuk minum. Tapi kita mengeluarkannya pada hal-hal yang diharamkan. Nah, 2 konsumsi ini itu akan membawa kepada mafsadah, kepada kerusakan, kepada tidak baikan manusia. Karena itu dilarang yang di dalam Al-Quran. Konsumsi yang terlalu sedikit, ya, kikir, bakhil, nah ini juga dilarang. Ya. Itu dalam 3 bentuk. Misalnya, yang pertama tidak mengalokasikan kepada apa yang dibutuhkan. Nah, saya butuh buku dan ada duit untuk membeli buku. Nah, tapi ternyata kita tidak membeli buku, kita membeli hal-hal yang lain, seperti beli apa yang tidak diperlukan, ya. Ataupun kita tidak berbagi dengan orang lain. Nah, ini bakhil juga. Padahal kita ada harta yang lebih, tapi kita tidak mau menyumbang kepada teman yang membutuhkan ataupun kepada saudara. Kemudian tidak mau menggunakan harta untuk tujuan-tujuan yang baik, al-khairat dan as-salihat, ya. Ataupun di jalan Allah, al-infaq fi sabilillah. Nah, itu orang-orang yang kikir. Ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang kikir, yang menyembunyikan hartanya daripada infak di jalan Allah, maka dia akan ditimpakan azab yang pedih. Nah, jadi karena itu yang diinginkan dalam konsep maqasid syariah ini adalah konsumsi yang seimbang, yang qawam. Wa kana baina zalika qawama. Jadi antara kedua itu, antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, antara terlalu boros, antara terlalu kikir. Nah, jadi kita yang sedang-sedang saja, jalan tengah, ya. Kemudian konsumsi yang memiliki prioritas untuk kebutuhan diri sendiri, untuk keluarga sebelum kepada orang lain. Nah, kita misalnya memiliki harta yang terbatas, kita juga perlu kepada makan, minum, tapi kemudian kita lebih mengutamakan orang lain. Nah, ini konsep yang salah juga sebenarnya, ya. Kemudian konsumsi di jalan yang benar, yang halal, yang as-salihat. Nah, ini dibolehkan
kemudian konsumsi yang sesuai dengan hierarki kebutuhan, daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Ini sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kebutuhan manusia ada 3 level, ada kebutuhan pokok, daruriyat, ada kebutuhan primer, ya, dan kebutuhan sekunder yaitu komplementer ataupun hajiat pelengkap, dan ada kebutuhan tahsiniyat. Tahsiniyat ini untuk ya kebutuhan tersier, ya. Untuk sesudah itu kita boleh menikmati kehidupan kita dengan ya memiliki hal-hal yang lain. Tapi ada batasan-batasan, tidak boleh boros tadi. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah yang konsep konsumsi yang memenuhi maqasid syariah itu ada pada level pertengahan ini. Nah, ini akan membawa manusia kepada kemaslahatan. Akan tapi konsep yang atas ini, ya kalau sudah mubazir, pemborosan, kalau sudah berlebih-lebihan, ini akan membawa kepada mafsadah, kerusakan. Nah, demikian juga yang bawah ini, ya kalau terlalu kikir, ini akan membawa kepada kerusakan juga. Nah, karena itu dihindari, ya. Nah. Oke, jadi mungkin demikian kaitan antara konsep konsumsi kita ini dengan konsep maqasid syariah, ya. Mungkin singkat saja. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dari para mahasiswa, saya persilakan.